Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua setelah libur panjang? Masih dalam masa pandemi ya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti dulu kala. Baik, kita akan mulai pelajaran hari ini. Kita sudah menyelesaikan materi semester 1 kemarin ya. Kemudian sekarang kita menginjak ke materi semester 2. Bab pertama yaitu tentang teks ulasan. Ada yang sudah pernah mendengar istilah ini? Apakah itu teks ulasan? Ya, teks ulasan ini kalian bisa menemukan di majalah. Kalian kalau sudah punya majalah Jimat, kalian bisa melihat pada rubrik resensi. Nah, di situ ada contohnya. Jadi nama lain dari teks ulasan adalah resensi. Apa saja yang bisa diulas atau bisa diresensi? Objek tanggapan kritis yang bisa kita ulas, yang bisa kita resensi, yang pertama ada novel atau cerpen. Kalian pasti sering baca novel ataupun cerpen, apalagi sekarang ada Wattpad, kemudian ada Novelme, Webtoon. Nah, itu merupakan novel atau karya sastra yang diterbitkan dalam platform digital. Kemudian ada lagu. Nah, lagu pasti kita sehari-hari juga sering mendengarkan lagu. Kalau kalian lagu favoritnya lagu apa? Apakah lagu Indonesia, lagu daerah, atau lagu K-pop dan lain-lain? Nah, itu nanti bisa kalian jadikan objek tanggapan kritis atau objek teks ulasan. Kemudian ada film atau drama. Nah, ini juga kalian sering melihat atau menonton film, mungkin dari TV atau mungkin di bioskop. Karena sekarang masa pandemi, jadi bioskop masih ditutup. Sekarang film-film dialihkan ke misalnya aplikasi online, streaming film, streaming video, misalnya video.com, Netflix, dan lain-lain. Kemudian ada lukisan. Nah, lukisan ini bisa juga kita komentari, bisa kita kritisi. Selanjutnya adalah buku ilmu pengetahuan. Misalnya buku pelajaran, buku tentang agama. Nah, itu bisa kalian beri tanggapan kritis. Nah, di sini ada contoh 2 buku. Yang pertama ini sebelah kiri, ada buku Laskar Pelangi. Ini adalah contoh buku fiksi. Jenisnya adalah novel. Judulnya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, buku ini bisa kalian jadikan objek tanggapan kritis. Kemudian sebelah kanan ada contoh buku. Judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Ini adalah buku non-fiksi karya Mark Manson. Jadi dari buku ini kalian bisa membuat sebuah teks ulasan. Kalian bisa membuat komentar atau tanggapan. Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang identifikasi informasi apa saja yang bisa kita temukan di teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi tinjauan suatu karya. Tinjauan itu bisa penilaian ya. Tentang suatu karya bisa berupa film, buku, benda, dan lain-lain. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki karya tersebut. Sehingga akan membantu pembaca yang mungkin ingin membaca sebuah karya, yang ingin menonton sebuah film misalnya ya. Teks ulasan disebut juga resensi. Resensi ini bisa kalian temukan di majalah ya. Majalah Jimat ada juga contoh resensi di sana. Kemudian ada teks ulasan dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai review text.
Tujuan teks ini yaitu untuk melakukan kritik atau penilaian juga atau tinjauan terhadap peristiwa atau karya seni. Teks ulasan bisa berisi tanggapan atau komentar mengenai sebuah karya. Jadi intinya teks ulasan itu berisi komentar atau tanggapan. Jadi kalian menanggapi sebuah karya, kalian nilai kelebihannya atau kekurangannya. Nah, ini adalah contoh teks ulasan atau teks resensi tentang sebuah cerpen yang berjudul Aku, Ibu, dan Takdir, karya Bahtari Anugrah. Cerpen ini terbit pada tahun 2015. Nah, kalian bisa melihat di sini contohnya. Teks ini memuat tentang sekilas cerita atau sinopsis dari cerpen tersebut. Kemudian setelah sinopsisnya, paragraf kedua ini berisi tentang penilaian, mulai ada penilaiannya, bisa berupa alurnya, bisa tentang tokohnya, nah bisa juga kelebihan atau kekurangan dari karya tersebut. Paragraf terakhir ini berisi rekomendasi apakah pembaca harus membaca buku tersebut dan apa alasannya. Nah itu ya. Itu adalah contoh dari teks ulasan. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung menghubungi nomor WA saya. Silakan. Semoga materi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.